Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya dengan The King Official. Kita masih berkecimpung dengan dunia reptil. Nah, udah lama ya teman-teman. Kita nggak upload karena kita ada masalah kendala di kamera. Dan sekarang kita lagi berusaha untuk mencari kamera-kamera baru dan alhamdulillah kita menemukan kameranya Ibu Negara. Oke, untuk kali ini ada di depan saya. Kita akan bahas salah satu ular ya, ular kecil tapi cukup mematikan dan lebih bahaya dari ular king cobra. Teman-teman penasaran dan beberapa teman-teman pasti tahu apa jenis ular yang ada di dalam. Kita akan bahas tentang keluarga dari ular ini. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu ada apa jenis ular apa yang ada di dalamnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini. Nah, yap, itu adalah salah satu ular endemik Indonesia. Dan biasa penyebarannya itu ya di daerah Asia Tenggara. Teman-teman bisa lihat. Ya, apakah itu? Benar sekali, ular cabai besar. Teman-teman reptil mungkin pada tahu ular ini jenis apa dan termasuk golongan apa. Dan kita akan sedikit mengulas di sini untuk beberapa pengetahuan tentang ular cabai besar tersebut. Oke, ini adalah Calliope bifigrata atau bisa dibilang ular cabai besar. Nah, ketika dibilang ular cabai besar, kita mungkin akan membayangkan ada persamaan dengan jenis ular ini, yaitu ular cabai kecil. Ya, benar sekali. Yang pernah diulas oleh teman kita, Panji Petualang, itu yaitu ular cabai kecil. Mereka sangat berbeda banget, karena untuk besar dan pertumbuhannya itu sangat berbeda. Kalau ini Calliope bifigrata mempunyai perut, teman-teman bisa lihat, mempunyai perut berwarna merah. Dan mempunyai ujung ekor berwarna merah juga, dan mempunyai bagian kepala juga berwarna merah. Tapi untuk di daerah punggung itu mereka mempunyai warna hitam dengan line berwarna biru. Yang saya punya ini adalah berukuran 60 cm. Walaupun berbadan kecil, tapi mereka cukup panjang. Kita harus hati-hati. Jadi buat adik-adik jangan ditiru ketika menemukan ular seperti ini, dan jangan dipegang-pegang, mohon banget. Saya mohon banget. Jadi uniknya untuk ular tersebut, mereka yang sudah saya jelaskan tadi mempunyai warna yang sangat menarik dengan paduan warna yang sedikit jarang-jarang ditemukan di jenis ular lainnya. Dan ular ini biasa disebut ular karang biru atau ular pantai biru di daerah-daerah lainnya, dan mempunyai jenis bisa sitotoksin. Jadi bukan neurotoksin ya. Jadi keluarga-keluarga dari Elephidae yang lain, ya Elephidae. Kalau kobra ini, ya benar, Elephidae itu mempunyai bisa neurotoksin. Tapi keluarga Elephidae yang satu ini, ular cabai besar, itu mempunyai jenis bisa sitotoksin, yaitu kayak semacam penyumbatan saluran darah, atau bisa disebut kejang-kejang sementara, atau bisa disebut peregangan otot atau pemecahan otot-otot yang ada di dalam tubuh manusia, dan sampai menyebabkan kematian. Makanya saya bilang untuk ular sekecil ini, mereka mempunyai bisa yang
sangat luar biasa daripada king cobra, berkali-kali lipat. Nah, mereka ini ada 3 nih teman-teman. Di Indonesia ular cabai ini terkenal ada 3 jenis, termasuk di dalamnya Bungarus spasiset, yaitu kayak ular cabai, dia termasuk Bungarus, keluarga Bungarus yang seperti ulang-uling, tapi mereka memiliki ukuran tubuh hingga 1 meter lebih. Sedangkan ular cabai kecil seperti ini juga, tapi di bagian perut itu belang-belang hitam putih dan mempunyai ekor juga merah di balik ekornya, dan mempunyai line dari kepala sampai ujung ekor itu berwarna orange. Dan di bagian kepalanya itu ada percabangan atau motif yang bercabang. Jadi teman-teman bisa cek di Google lah untuk ular cabai kecil. Kita lanjut ke ular cabai besar. Nah, ini sosok dari ular cabai besar tersebut. Jadi ular cabai besar ini gemar memakan ular-ular kecil penggali liang, atau bisa disebut dengan keluarga Fosorial. Jadi mereka termasuk dalam Calamaria atau Liopeltis. Mungkin teman-teman bisa share apa itu jenis-jenis ular penggali. Dan mereka sangat gemar memakannya, termasuk ular lidi hingga sampai baby king cobra. Nah, bagaimana tidak, berkali lipat bisanya dari king cobra. Nah, mereka termasuk dari genus Maticora, yaitu ular yang sangat berbisa juga. Pada siang hari, ular ini tidak agresif dan tidak takut dengan namanya manusia. Mereka hanya lewat tuh kayak kereta api, tanpa ada palang pintu, tanpa ada balik badan. No, buat ular sekecil ini cukup berani. Dan untuk nama di daerah Kota Padang, dia dibilang ular tampuang hari. Ular yang kalau dilempar sama kotoran sapi, mereka suka ngejar. Gitu tuh kalau untuk di daerah Kota Padang. Mereka mempunyai mitos yang sangat unik. Ular yang sangat keras kepala, sangat berani, kecil tapi berani gitu loh. Dari ular tampung hari namanya. Kepala merah, ekor merah, dan badannya bergaris biru laut. Nah, untuk jenis dari jenis dari bisa udah saya jelaskan tadi. Dan untuk jenis taring, mereka hampir sama dengan uling, tapi sangat berbeda dengan viper. Cabai memiliki taring Proterogrypha, yaitu taring yang dimiliki oleh Ophiobagusana, yaitu king cobra, ular kobra, naja sumaterana, dan naja-naja lainnya, dan ular-ular ulang-uling. Sedangkan mereka bukan berjenis taring seperti viper, Selenogrypha, yang memiliki taring 2 kali lipat lebih panjang, karena mereka kebiasaan untuk membunuh mangsa dari pepohonan. Jadi mereka sama-sama bertaring panjang, cuma tidak memiliki taring sepanjang keluarga viper, yaitu Selenogrypha. Teman-teman bisa lihat, sangat cantik tapi mematikan warnanya tuh. Mereka tidak menentu. Ketika mereka merasa terancam, mereka akan menggigit, tapi ketika mereka nyaman, mereka akan diam, seperti ular jantinap.
Jadi hangat, hati-hati buat teman-teman. Kita bisa lihat lagi warnanya. Ketika menemukan ular ini jangan disentuh. Oke. Oke teman-teman, biar dia istirahat dulu. Kita sudahi aja untuk konten kali ini. Thanks buat yang udah ngikutin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.